Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Kampul Mondo dari mata kuliah Otomasi Industri dan PLC. Di sini kami akan memaparkan tugas akhir dari tugas mata kuliah ini, yaitu dengan tema Color Sorter and Packaging. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Alteza Montera Alvaterano dengan NIM D400 20003. Kemudian ada Zikri Alif Aulia dengan NIM D400 2058. Kemudian ada Rizky Saputro dengan NIM D400 2035 dan Afif Nur Faisal dengan NIM D400 20002. Di sini masuk ke pendahuluan, yaitu otomasi industri itu sering digunakan di dalam pabrik-pabrik besar yang modern. Puluhan atau bahkan ratusan mesin berjalan dengan teratur, menghasilkan barang-barang yang kita gunakan setiap hari. Namun, tahukah Anda bahwa sebagian besar dari proses produksi ini telah ditingkatkan dengan bantuan teknologi otomasi industri? Otomasi industri itu adalah kunci di balik kemajuan besar dalam dunia manufaktur dan produksi. Ia membawa perubahan besar dalam cara kerja pabrik-pabrik di seluruh dunia. Ketika Anda memasuki pabrik, Anda akan menemukan deretan mesin dan perangkat yang berjalan dengan presisi dan konsistensi yang luar biasa. Ini semua berkat otomasi industri. Jadi pendahuluannya seperti itu. Kemudian masuk pada diagram blok. Jadi untuk masukkan diagram blok itu ada push button, sensor warna. Ada dua, yaitu kami menggunakan warna biru dan warna hijau. Kemudian ada sensor proximity. Kemudian inputan itu semua terhubung pada PLC. Dan outputannya atau aktuatornya itu berupa konveyor, pneumatik, dan lengan robot. Untuk layer diagramnya seperti ini. Penjelasan sudah ada di bawahnya, FBD juga. Dan untuk desain simulasi Factory I/O-nya kurang lebih seperti ini, nanti akan disimulasikan. Dan drivernya juga kurang lebih seperti ini. Mungkin langsung saja disimulasikan. Ini simulasi dari Factory I/O. Jadi untuk sensor pertama yang depan ini, dia tuh mendeteksi warna biru. Jadi ketika ada barang berwarna biru, pneumatik ini akan mendorong ke konveyor depannya. Kemudian yang kedua ini mendeteksi warna hijau. Jadi ketika dia mendeteksi warna hijau, pneumatik akan mendorong. Dan untuk warna abu-abu, dia itu tidak masuk ke sensor warna, melainkan ke sensor proximity ini. Jadi ketika dia lepas, dia akan dipindahkan oleh lengan robot. Mungkin bisa di-run. Kita ulangi lagi karena terhambat oleh delay. Jadi coba sekali lagi. Nah, jadi ketika alat bergerak ini, ketika sensor sudah mendeteksi, otomatis konveyor akan berhenti sebentar dan pneumatiknya akan mendorong. Tapi karena faktor sebuah software ini yang membuat rangkaian ini tidak bisa berjalan secara real time. Kadang rangkaian berjalan sudah lancar, tapi kadang juga delay atau malah tidak berfungsi. Ini udah banyak sebagai cara dicoba juga. Kita akan memberikan pencontohan hingga hasil yang maksimal. Dan mohon maaf juga sebelumnya tidak on cam karena kita terhalang oleh kamera yang ada sedikit trouble. Nah seperti ini untuk yang hijau. Nah untuk yang grip hasilnya seperti ini. Ketika dia terdeteksi sensor Z akan turun lalu menggrip
dan menaruh ke tempat boxnya. Nah, kalau lancar seperti ini hasilnya. Sesuai dengan cara kerja yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kadang lebih cepat, kadang lambat, dan kadang on time juga hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk contoh yang factory I/O-nya. Nah, untuk yang CX programmernya hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada tombol start stop sebagai inti dari rangkaian ini. Ketika tidak ditekan start, maka otomatis rangkaian ini tidak berjalan. Dan di sini ada kontak bantu untuk mengunci supaya tombol start ini bisa menjadi hold atau menahan atau bisa menjadi alternate. Nah, ketika menyala, ketika sensor aktif akan mengaktifkan CNT sebanyak beberapa kali. Yang fungsi CNT-nya ini untuk mengaktifkan timernya. Ketika timer aktif, timer 00 ini berfungsi, Nah, timer ini berfungsi untuk memberikan bantuan input ke tangan robot. Bentar, saya cari tangan robotnya. Yang Nah, pada intinya untuk memberikan ke tangan robot ini. Lalu ada kontak bantu ini juga membantu untuk sensor B, untuk ketika aktif akan mengaktifkan counter juga, ya dimana nanti counternya ini mengaktifkan untuk timernya, timer 001 ini. Nah, tadi timer 0 ini fungsinya juga untuk counter yang di atas tadi. Nah, ketika aktif timer 01 aktif untuk mengaktifkan kembali, untuk mengembalikan nilai counter 01 ini. Nah, tadi telah kontak bantu, di sini ada sensor robot juga. Ketika aktif akan mengeluarkan kontak bantu pada kontak bantu 201 yang akan mengunci keep ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ada conveyor juga ketika aktif. Pokoknya berjalan ketika sensor ini aktif, conveyor akan berhenti untuk memberikan hasil yang maksimal supaya barangnya bisa berhenti dulu baru didorong. Nah, ada Z-axis ini untuk mengambil grip dari robot tangan tadi yang turun. Nah, grip ini untuk menahan barang ini biar ketarik itu bisa tertahan juga. Nah, untuk robot X ini berfungsi untuk supaya tangan robot bisa memanjang untuk menaruh ke box selanjutnya. Seperti itu secara singkatnya. Lalu untuk yang FVD, nah mohon maaf tadi terpotong, lanjut saja ke FVD. Jadi rangkaian ini rangkaian on sama off. Jadi singkat saja, ketika rangkaian ini on, semua rangkaian akan berjalan, conveyornya maksudnya. Lalu ketika sensor aktif, conveyor akan berhenti dan output dari pneumatik sensor A atau sensor pendeteksi warna biru itu akan mendorong. Lalu ketika sensor B itu juga sama dengan sensor A. Setelah itu ketika sama seperti sensor A, jadi untuk yang sensor robot ini cuman sekali tekan aja. Nah, itu rangkaian akan bekerja, mengaktifkan grip dan rangkaian program Z akan menarik turun. Nah, untuk yang Q9 ini sebagai pendorong gerak X atau gerak ke arah pemindah barangnya. Jadi ya singkat saja seperti itu, cara kerjanya juga hampir sama dengan C programmer. Jadi cukup itu saja. Ya mungkin sekian dari kelompok Kampul Mundo. Terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.